desa. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak asing ya, dulu saatnya kita awal itu sama saya ya tentang istilah badan usaha milik desa itu dimulai dari zamannya apa itu Permendagri 72 ya salah tahun 2010 tentang desa itu kan. Kemudian sejak muncul undang-undang desa, ada regulasi dari Kementerian Desa, Permen Desa nomor 4 tahun 2015 Allah tentang bagaimana pendidikan badan usaha milik desa. Dan itu sudah apa ya sering kita dampingi dengan regulasi ini. Nah kemudian di tahun 2020 dengan munculnya undang-undang tentang cipta kerja, di situ amanahnya salah satunya adalah PP 11 2021 tentang badan usaha milik desa ini. Tentunya banyak hal yang apa ya membutuhkan sebuah transformasi mungkin atau sebuah perubahan dari model dulu apa namanya katakanlah Permendagri. Bahkan saya di satu kabupaten pada akhir tahun kemarin semuanya itu sudah berbadan hukum lewat notaris kalau ngomong badan usaha milik desa. Nah itu bagaimana? Nah, belum lagi Permen Desa waktu itu dilaksanakan oleh mereka. Terus kemudian muncul sekarang PP 11 2021 dan nanti ada badan tentang badan usaha milik desa dan juga Permen Desa nomor 3 tahun 2021. Jadi ini yang menjadi banyak hal mungkin nanti yang bisa kita kupas. Kemudian sejak pengakhiran PNPM, tentunya waktu itu kami juga ikut mendampingi bersama Bapak sekalian, baik Satker Kabupaten katakanlah waktu itu, dan juga mungkin ada kawan-kawan yang masih PK, sekarang sudah Desma. Ada sebanyak hal terkait dengan masalah badan hukumnya atau payung hukumnya waktu itu. Amanah pertama pemerintah daerah baik mungkin kabupaten maupun provinsi untuk memunculkan atau menetapkan tentang payung hukum itu. Nah, pada akhirnya semuanya ini bingung gitu. Bingung karena memang regulasi apa yang menjadi landasan untuk bisa membuat regulasi tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Nah itu saudara sekalian. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi bahwa pikiran saya juga begitu waktu itu.
Cuma peraturan menteri terkait dengan seandainya nanti ada sebuah peraturan yang mengatur tindak lanjut dari XPTM terkait dengan pengakhiran waktu tidak lebih dari itu. Dan pada akhirnya ternyata itulah PP 11 2012. Nah, karena tentang tidak hanya tentang badan usaha milik desa, tapi ada badan usaha milik desa bersama. Di situ masih ada lagi banyak hal yang terkait dengan regulasi atau aturan yang ada di atas. Apa itu? Contohnya Permendagri 96 tahun 2017 tentang kerjasama antar desa. Nah ini, jadi kebetulan kalau kami ini memang bebas ya. Jadi contohnya di luar apa namanya kabupaten kota yang ada PMPN satu, mereka ternyata sangat membutuhkan terkait dengan PP 11 ini, karena mereka misalnya kerjasama. Nah ini mungkin nanti Pak Nasrul ini yang tahu betul tentang apa ya sejarah itu asal usulnya ya, karena memang sejak awal menggiring apa namanya agar tercipta PP 11 2021. Jadi banyak hal mungkin nanti bisa kita diskusikan, kita tetap batasi dengan waktu. Dan besok kalau kurang lagi kita lanjutkan besok, kan enak ya. Oke. Mungkin itu beberapa pengantar sehingga minimal membuka pikiran kita untuk nanti kita bisa mendengarkan dengan baik dan kita akan bisa mendengarkan dengan baik. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, monggo Pak Nasrul bisa disampaikan tentang proses 2021. Terus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati Bapak Ibu DPRD Provinsi Jawa Timur, teman-teman Guru Desa, teman-teman TA, baik yang DPRD dari Kabupaten Kota Jawa Timur dan Guru Desa bersama baik yang hadir secara langsung di malam ini maupun yang hadir secara virtual. Bismillah, alhamdulillah, nama bagus. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa upaya untuk menguatkan posisi guru desa sebagai satu entitas badan hukum ini adalah satu kerja panjang dan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi benar ada. Dasar bisa menjadi badan hukum itu diusung oleh Jawa Timur. Saya ingat waktu awal saya masuk ke Kementerian Desa, Gus Menteri memandangkan kepada kami untuk gimana caranya agar ada penguatan bagi guru desa sebagai badan hukum kalau bisa. Kalau tidak bisa memunculkan kesan agar guru desa itu terkesan seperti badan hukum yang lain, sehingga publik percaya, masyarakat percaya, mitra-mitra usaha guru desa percaya bahwa guru desa ini adalah lembaga usaha yang munafik dan layak untuk kerjasama dengan pemerintah saat itu. Dan berbagai cara ditempuh oleh Kementerian Desa, membuat rapermen saat itu, rapermen revisi terhadap rapermen Guru Desa. Kemudian di buku Cipta Kerja juga ditempuh bahwa untuk merubah satu pasal tentang guru desa, merubah definisi guru desa di Undang-Undang Desa, dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja, tepatnya pasal 87 Undang-Undang Desa, dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga ditempuh usulan RUU Guru Desa melalui DPD, yang kemudian saat ini ketika
Undang-Undang Cipta Kerja lahir sudah mengakui biasa sebagai badan hukum, ternyata apa yang diupayakan DPD juga tetap jalan dan sekarang ini sudah muncul dalam program prolegnas di DPR dan DPD mengenai RUU Desa. Dan kemudian kemarin rame-rame semua kementerian menyampaikan pendapat bahwa hukum desa sudah cukup kuat, diakui oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi pasal tentang hukum desa, dan kemudian PP tentang PP 11 tahun 2020 tentang hukum desa juga sudah diperinci mengatur dan menguatkan hukum desa. Rame-rame semua kementerian menyampaikan begitu kepada DPD, sehingga harapan kementerian agar PP ini berjalan dulu. Jika kemudian nanti dalam implementasinya dibutuhkan perbaikan, nanti bisa diperbaiki entah jalur PP ataupun jalur undang-undang. Jadi upaya yang ditempuh melalui permen, melalui Cipta Kerja, kemudian RUU Desa, semuanya pentas keluar pada tahun 2020-2021. Semua harapan kita semua tercapai bahwa bisa menjadi satu badan usaha berbadan hukum yang baru lahir di Indonesia. Dan ini sebuah keunikan, sebuah kelebihan yang akan kita bahas. Kenapa bisa punya kelebihan dan diberikan kepada pemerintah. Kita tolong kita bahas pelan-pelan ya. Sambil kalau dengan semuanya pengen detail, silakan di-download masing-masing PP 11 tahun 2020 dan Permen 3, Permen Desa nomor 3 tahun 2020. Detailnya silakan dibaca di situ. Kita lebih banyak. Saya akan membahas poin-poin penting, titik tekan pada PP dan Permen. Nanti akan lebih banyak kita diskusi permasalahan-permasalahan panjangan. Detailnya dengan pengen detail silakan dibaca masing-masing di buku. Hal-hal yang menjadi titik tekan dalam PP 11 tahun 2021 ada penguatan. Pertama saya next dulu. Tentang pengertian hukum desa. Pertama yang harus kita clearkan tentang pengertian hukum desa sebagai badan hukum. Karena di tingkat kementerian ketika kita banyak membahas tentang hukum desa antar kementerian masih banyak yang belum memahami hukum desa apa bedanya dengan koperasi, apa bedanya dengan PT. Dikiranya hukum desa sebagai badan hukum itu ya hukum desa kemudian PT hukum desa atau koperasi hukum desa. Karena yang umum dipahami masyarakat badan usaha berbadan hukum BU BPH. Badan usaha berbadan hukum itu sejauh ini ada PT dan koperasi. Nah, hukum desa lahir sebagai badan usaha berbadan hukum yang berikutnya setelah PT dan koperasi. Berdasarkan pengertian hukum desa di Undang-Undang Cipta Kerja, hukum desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pengertian ini ada banyak aspek, diantaranya adalah kata pertama, desa adalah badan hukum yang dan seterusnya. Badan hukum ini memberikan kepastian hukum kepada desa bahwa hukum desa adalah sama seperti manusia. Jadi dalam teori hukum diskusi itu ada dua jenis. Manusia sebagai subjek hukum, kita orang per orang itu bisa melakukan perbuatan hukum, dalam artian tindakan-tindakan kita
itu dicatat sebagai sebuah tindakan hukum. Dan kemudian kesalahan tindakan kita ketika melanggar aturan itu kita sebagai pelaku yang bisa dihukum. Itu subjek hukum yang pertama di dunia. Subjek hukum kedua adalah badan hukum. Itu adalah lembaga yang dianggap seperti manusia yang bertindak secara hukum. Nah, konsekuensi dari hukum desa sebagai badan hukum ini nanti cukup panjang. Karenanya selalu saya katakan seperti iklan buat anak atau perempuan. Hukum desa jangan debat-debat. Karena hukum desa sebagai badan hukum punya konsekuensi yang panjang, punya konsekuensi yang cukup berharga. Bagi teman-teman yang sedang nonton secara virtual, teman-teman desa, pemerintah desa, ketika memberikan hukum desa harus clear, ada analisa usahanya, ada analisa pasarnya, ada modal yang jelas. Jangan sampai serampangan, termasuk juga himbauan bagi pemerintah daerah, jangan sampai serampangan mendirikan hukum desa, ya semua desa didirikan hukum desa. Yang penting ada lembaganya dulu. Tidak dipikirkan bagaimana penyertaan modalnya, jenis usaha apa yang didirikan, kemudian siapa yang akan melaksanakan. Mulai tahun 2020 dan 2021 ini kita harus menciptakan tradisi baru bahwa mendirikan hukum desa, mengelola hukum desa tidak bisa main-main. Karena hukum desa setara, bahkan lebih istimewa menurut saya. Setara bahkan lebih istimewa daripada PT dan koperasi. Kenapa saya katakan setara dan bahkan lebih istimewa? Kalau PT itu suara keputusan tertinggi itu ada pada pemegang saham tertinggi, pemilik saham tertinggi. Jadi siapa yang punya saham atau modal tertinggi di PT, dialah yang punya suara tertinggi atau keputusan paling mayoritas di PT. Koperasi sebaliknya, mau sebesar apapun yang ditanamkan di koperasi, yang disimpan di koperasi, satu orang punya satu suara. Jadi besar atau kecilnya modal yang ditanam di koperasi, masing-masing anggota punya satu suara. Sedangkan hukum desa adalah badan usaha yang berdirikan khas desa. Maka siapa pemegang kekuasaan tertinggi di hukum desa, kembali sama seperti desa, hukum desa keputusan tertingginya ada pada musyawarah desa. Nanti kita kupas bagaimana hubungan musyawarah desa dan kepala desa. Selalu di mana ada kekhawatiran nanti kalau ganti kepala desa ganti direktur. Nanti kalau kepala desanya lebih berkuasa daripada direktur desanya. Nanti kita bahas setidaknya di atas kertas, Bapak-Ibu sekalian, di atas kertas di PP ini insya Allah sudah dipikirkan masa-masa dipikirkan secara panjang untuk membuat hukum desa seprofesional mungkin. Ya, caranya adalah hukum desa adalah organisasi yang terpisah dari pemerintah desa. Kemudian ketika melakukan penyertaan modal atas konsekuensi dari badan hukum juga, modal harus pindah tangan ke hukum desa. Jadi tidak ada ceritanya lagi ada tanah desa kemudian dihapus sebagai modal desa tapi masih milik pemerintah desa. Ada mobil desa dihapus sebagai modal desa tapi secara STNK masih STNK-nya pemerintah desa. Ketika ditulis sebagai modal desa, karena desa sekarang ada badan hukum harus pindah tangan. Tapi apa yang bisa dipindah tangankan, apa yang bisa ditanam sebagai modal desa pada desa dan yang kita bahas. Didirikan oleh desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa ini, dalam arti ini adalah hukum desa dan atau didirikan oleh bersama desa-desa. Ini yang kemudian
kita sebut sebagai desa bersama atau desa. Kembali lagi ke awal. Apa yang baru dari desa? Kembali ke slide kedua. Penguatan desa dalam PP ini. Nah, ada tradisi baru juga yang harus kita pahami, bahwa karena desa sebagai badan hukum, jadi tidak serta-merta kalau ingin usaha harus mendirikan PT. Karena sekali lagi desa ini sudah sama seperti PT atau setara dengan PT. Ada pengesahan dari Kumham juga. Nah, kalau kemudian usahanya semakin besar dan kemudian butuh pengembangan usaha, butuh mendirikan PT, maka kemudian diperbolehkan oleh PP ini untuk mendirikan PT. Yang dalam PP ini disebut sebagai unit usaha. Nah, tradisi barunya dalam PP ini ada dua istilah: usaha desa dengan U huruf besar, dan unit usaha desa dengan U huruf besar juga. Unit usaha desa ini artinya adalah lini bisnis di bawah desa yang punya badan hukum sendiri. Ini unit usaha. Dalam artian PT, misalnya desa A punya unit usaha PT LKM simpan pinjam. Pinjam tok, ada sifatnya. Pinjam tok, karena katanya nggak boleh ada ya. Ambil dari masyarakat. PT pinjam. Bumdes ada PT. Kemudian ada di bawahnya lagi persewaan ruko. Tapi ini tidak berbadan hukum. Ini yang disebut dengan usaha desa. Jadi di bawah desa itu bisa usaha. Atau desa di bawahnya ada unit usaha. Atau gabungan di antara keduanya. Ada desa di atas atau desa bersama. Kemudian di bawahnya ada usaha desa atau usaha budesma. Juga ada unit usaha desa atau desa. Unit usaha inilah yang berbadan hukum. Karena di pengertian BP, unit usaha adalah kegiatan usaha berbadan hukum. Kemudian organisasi desa. Nah, di PP ini disebutkan bahwa organisasi desa terpisah dari pemerintah desa, terdiri atas satu musyawarah desa atau musyawarah antar desa untuk desa. Kemudian di bawahnya ada penasihat yang secara ex officio atau dijabat secara rangkap oleh kepala desa atau para kepala desa. Kemudian pelaksana operasional atau para direktur. Kemudian ada pengawas. Masing-masing dari organ desa ini, dari musyawarah desa sampai pengawas, secara rinci juga ada kejelasan apa perbedaan kewenangan dan tugas. Kemudian modal dan aset. Nah, karena desa sekarang sebagai hukum, maka ada kejelasan modal. Aset desa ya aset desa, aset desa ya aset desa. Karena badan hukum dan kemudian secara organisasi desa terpisah dari pemerintah desa, jadi aset desa dan aset desa terpisah. Apakah kemudian tanah kas desa tidak bisa dikerjakan oleh hukum desa? Bisa, dengan skema kerjasama usaha. Tapi tetap milik pemerintah desa. Pemerintah desa masih menjadi itu. Tapi kemudian aset-asetnya kalau dipindah tangankan ke desa, ya menjadi aset desa. Tapi nanti ada catatan bahwa yang boleh disertakan modalnya dari desa atau desa-desa kepada desa itu adalah uang atau aset selain tanah dan bangunan. Kendaraan boleh dipindah tangankan ke desa.
penataan, pembinaan, pengembangan serta pemberangkatan BUM desa. Untuk lebih memperkuat status BUM desa, selain BUM desa sebagai badan hukum sudah setara dengan PT dan koperasi, kemudian pemerintah juga ingin agar BUM desa seperti lembaga-lembaga yang lain yang tersertifikasi. Kalau jenengan punya anak, lihat, oh nanti anakku akan sekolah di SMA A, SMA B, akan kuliah di Universitas A, Universitas B. Karena apa? Karena akreditasinya A, karena akreditasinya bagus. Begitu pula dengan BUMDes, nantinya akan ada aplikasi sekaligus yang akan membantu pelaporan dari aplikasi itu akan diakumulasi setiap tahun akan keluar akreditasi desa. Ya, ketika akreditasinya bagus, ini bisa pamerkan kepada publik bahwa BUM desa ini telah tersertifikasi dengan predikat baru. Selain juga berbadan hukum, BUM desa juga punya nilai sertifikasi yang bagus. Kena dari pamer-pameran untuk mengembangkan mengembangkan dengan dunia usaha. Kemudian isu yang belum diatur sebelum PP ini, akses permodalan atau pinjaman. Di masa mendatang, BUM desa atau BUM desa bersama dapat mengajukan pinjaman dengan ketentuan performansi dan kejelasan aset yang akan dijaminkan. Karena sekarang sudah jelas harus dipisah mana aset desa, mana aset BUM desa. BUM desa bisa bermodalkan, ya, modalnya BUM desa ada hukum jelas, punya akreditasi, kemudian punya modal dan aset yang jelas, dan modal dan aset ini bisa diagunkan atau dijadikan sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman. Kemudian pajak dan retribusi ini kita sudah berkomunikasi intens dengan Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak untuk memberikan treatment khusus kepada BUM desa dan BUM desa bersama terkait dengan perpajakan. Dan PP juga mengamanahkan untuk BUM desa dan BUM desa bersama diberikan kemudahan. Yang secara rinci belum bisa saya katakan karena Dirjen Pajak juga belum bisa menjawab saat itu, tapi yang jelas sudah diberikan cartolan di PP bahwa ini sebagai landasan bagi Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan perpajakan bagi BUM desa dan pemberhentian tempat kegiatan usaha. Nah, ini keunikannya BUM desa, dan ini sebuah ijtihadnya Gus Menteri bahwa BUM desa dan BUM desa bersama bisa dihentikan kegiatan usahanya, tapi tidak bisa dibubarkan. Sekali mendirikan BUM desa atau BUM desa bersama, ini akan hidup paling-paling dibikin semaput, dibikin insan, dalam artian diberhentikan kegiatan usahanya. Agar apa? Untuk menjamin itu tadi salah satunya, menjamin siapa pemegang kekuasaan tertinggi di BUM desa, sehingga Kades bisa semau uturnya untuk ganti direktur, mendirikan atau membubarkan BUM desa tidak bisa. Karena BUM desa hanya bisa dihentikan kegiatan usahanya melalui mekanisme musyawarah desa, dan kemudian dioperasionalkan kembali juga melalui musyawarah desa, dan kemudian mendirikan memberhentikan kegiatan usahanya maupun mengoperasionalkan kembalinya harus melalui musyawarah desa dan harus kontinu. Dan artian BUM desa yang pernah didirikan itulah yang akan dihidupkan kembali. Ketika ini disemaputkan, ditidurkan, inilah yang juga harus akan dibangunkan kembali. Tidak bisa karena ada BUM desa tiba-tiba modalnya habis di bawah pengurusnya, tiba-tiba pemutihan hilang. Ini untuk menjaga kontinuitas BUM desa agar tidak sampai ganti Kades, ganti BUM desa, ganti Kades, ganti kelembagaan, ganti kepengurusan, karena BUM desa tidak begitu.
Kemudian bisnis tidak menerus. Ini akan daki sedikit. Ini sebagai jaminan kepada seluruh pengurus BUMDes bahwa orang-orang yang ada dalam organ BUMDes itu tidak bisa dipidanakan. Manakala orang-orang ini sudah menjalankan apa yang diamanahkan oleh keputusan musyawarah desa. Jadi kalau musyawarah desa sudah memutuskan sesuatu, kemudian dijalankan oleh direktur BUMDes, dijalankan oleh pengawas, dan seterusnya, orang ini hanya menjalankan amanah musyawarah desa. Kemudian ada kerugian BUMDes. Selagi kerugiannya bukan penyelewengan, maka direktur BUMDes tidak bisa dipidanakan. Ini dianggap sebagai konsekuensi dari kerugian bisnis biasa. Ini mekanisme atau prinsip dari bisnis judgment rules. Selagi musyawarah desa memutuskan sesuatu dan kemudian pelaksana operasional melaksanakan keputusan musyawarah desa, terjadi kerugian misalnya, jadi pemilitan misalnya, penanggungnya bukan orang perseorangan, tapi BUM desa sebagai badan hukum. Nah, ini konsekuensi dari badan hukum ketika ada kepemilitan yang dilucuti adalah modalnya si badan hukum ini, modalnya BUM desa. Dan orang-orang pelaksana operasional di BUM desa akan terlindungi. Nah, ini salah satu keuntungan menjadi BUM desa atau BUM desa bersama yang kemudian BUM desa atau BUM desa bersama jadi badan hukum. Jelas, kelembagaannya jelas, menjadi badan hukum, pelaksananya terlindungi, punya orang tua yang jelas. Jadi sebagai badan hukum itu saya mengibaratkan seperti halnya bayi. Bayi kalau lahir itu harus ada nama yang jelas. Maka ada pendaftaran nama BUM desa. Bayi kalau lahir ada akta kelahiran, maka ada sertifikat badan hukum BUM desa bersama yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Bayi baru lahir ada pencatatan. Nah, Kemendes bertindak sebagai tukang nyatet kelahiran bayi BUM desa. Bayi baru lahir itu sama bapak ibunya wis dikai warisan harta kekayaan agar nanti ketika besar bayi ini bisa hidup mandiri. Maka harus ada pemisahan harta dari orang tua ke anaknya, dari para pendiri ke BUM desa. Bayi baru lahir harus jelas siapa bapak ibunya, maka BUM desa harus jelas siapa pemiliknya. Nah, ini perlu dipertegas dan perlu diingatkan kepada kita semua bahwa BUM desa adalah badan usaha milik desa, bukan badan usaha milik pemerintah desa. Dan kita kalau merujuk ke undang-undang desa agak filosofis lagi, karena milik desa. Nah, sekarang kemudian kita balik ke pengertian desa dalam undang-undang. Desa adalah desa dan atau desa adat. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Jadi desa itu maknanya adalah masyarakat yang bersatu, dan kebetulan masyarakat yang bersatu ini punya pemerintahan. Jadi kalau BUM desa dipunut dari pengertiannya, BUM desa adalah milik desa. Desa sama dengan kesatuan masyarakat. Jadi tidak ada yang salah dari transformasi DPR milik masyarakat, kemudian transformasi ke BUM desa. Karena BUM desa itu milik desa, desa adalah milik desa sama dengan masyarakat. Nanti juga dalam diskusi lanjutan nanti ada pengecualian kepemilikan modal untuk BUM desa bersama transformasi DPR. Kemudian bantuan ke BUM desa
Aplikasi dari adanya badan hukum desa dapat dibantu langsung atau melalui APB desa seperti yang sudah berjalan sebelum peraturan ini. Jadi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa memberikan bantuan ke kebun desa secara langsung dikasih ke kebun desa, maka secara catatan langsung menjadi aset kebun desa. Kemudian jika diberikan melalui pemerintah desa, pilihannya ada dua, bisa menjadi aset desa yang dikerjasamakan ke kebun desa, atau kalau pemerintah desa mengikhlaskan ya kemudian dimasukkan ke kebun desa sebagai aset kebun desa. Kemudian transformasi dan integrasi seperti yang sudah kita ketahui bersama, pengelolaan DBN harus bertransformasi menjadi bersama, yang kedua memberikan pengertian hukum dan perlindungan. Lanjut. Jenis seperti yang sudah jenis kebun desa ada kebun desa, ada kebun desa bersama. Kebun desa bersama ini ada kebun desa bersama kawasan atau lain-lain, atau kebun desa bersama lah. Nanti akan kita ada term baru bahwa dalam PP ini tidak ada lagi pembatasan wilayah kecamatan atau wilayah kabupaten atau wilayah apapun. Jadi ke depan kebun desa bersama non transformasi ya, kebun desa bersama yang biasa bukan yang transformasi, itu bisa didirikan lintas kecamatan, lintas kabupaten atau bahkan lintas provinsi. Karena semangatnya adalah semangat kesamaan potensi, kesamaan visi, kesamaan tujuan. Sehingga misalnya desa saya itu desa Gunung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berbatasan dengan desa Megalo, Jombang. Dua desa ini berdekatan, pengen melakukan kerjasama, tapi karena aturan dulu nggak bisa. Dulu termnya BUMDESMA itu selalu dalam satu kecamatan. Sekarang bebas, mau kerjasama dengan desa di antar desa dengan desa di Jatim dengan di Jateng, mau kerjasama asalkan ada alasan sama potensi di sini. Pendirinya kalau BUMDESMA desa Kolektif, kemudian kalau BUM desa didirikan melalui musyawarah desa, BUM desa melalui MAD, penetapannya, nah ini melalui Perdes, kalau BUM desa melalui Permakas. Nah, untuk menyederhanakan, maka di PP ini tidak diwajibkan untuk bentuk BKAD dulu, kemudian BKAD menindaklanjuti untuk BUMDESMA. Tidak diwajibkan. Nah, untuk penyederhanaan, Kades antar Kades kumpul, kemudian menyepakati untuk menyepakati melaksanakan PAD dengan unsur ada kepala desa, BPD dari masing-masing desa, dan perwakilan masyarakat. Untuk BUMDESMA tidak bisa sah. Namun kalau melalui teman-teman tidak berkeberatan untuk bentuk BKAD dulu juga apa? Kalau tradisinya seperti itu. Kemudian pendaftaran kita akan besok sebelumnya ADART. Nah, PP ini mengamanahkan banyak hal tentang ADART. Jadi spiritnya Gus Menteri saat itu ingin PP Omnibus
Jadi panjenengan nggak perlu baca banyak aturan, baca satu aturan langsung paham semua tentang Bumdesa. Cukup baca PP, jadi sudah paham tentang Bumdesa, isinya ADART apa yang harus ADART dan sebagainya, semuanya ada di PP. Maka kemudian hal-hal yang tidak diatur di PP langsung diserahkan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa untuk diatur dan kemudian dituangkan dalam anggaran dasar. Jadi anggaran dasar ini menjadi kitab sucinya Bumdesa. Banyak hal yang harus diatur dalam anggaran dasar. Karenanya sebagai pelengkap di Permen dibuat format contoh yang sifatnya contoh bisa diubah asalkan item-item yang diamanatkan oleh PP ada dalam anggaran dasar. Kemudian anggaran rumah tangga, kalau anggaran dasar harus disepakati melalui musyawarah desa. Kemudian kalau anggaran rumah tangga dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Lanjut, organisasi dan pegawai, bagaimana sudah kita bahas. Organisasi Bumdesa ada 4 item. Organ tertingginya, otaknya Bumdesa itu adalah musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Kemudian ada penasihat, ada pelaksana operasional, ada pengawas. Ada satu analogi menarik karena Bumdesa adalah badan hukum, maka perumpamaannya Bumdesa itu sama persis seperti manusia, punya tangan dan kaki untuk bergerak. Inilah yang disebut sebagai pelaksana operasional. Kemudian punya harta benda, inilah yang kemudian disebut modal dan aset. Punya pengawas, ini hatinya Bumdesa. Kemudian punya musyawarah desa, inilah otaknya. Sama yang mengendalikan seluruh langkah dan gerakan dari musyawarah desa dan musyawarah antar desa adalah otaknya dari organ tertinggi dan termulia dari desa. Kemudian ada semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini penting. Kekeluargaan bukan berarti direkturnya harus keluarganya ada. Sekretarisnya bukan berarti harus istrinya ada. Darahnya bukan berarti harus istrinya ada. Semangat kekeluargaan kalau dirujuk dari undang-undang desa, semangatnya kekeluargaan itu apa sih? Kalau kita ingat tradisi orang desa dari ujung utara sampai ujung selatan itu kenal. Dari ujung utara sampai ujung timur sampai ujung barat tahu bahwa Nasr itu anaknya Pak Sultan, anak kepala dusun namanya Dumojo, desa penuh kecamatan Jadi Kabupaten Nganjuk. Hanya begitu. Sedesa itu kenal. Itulah esensi dari asas kekeluargaan, bahwa Bumdesa itu adalah manifestasi dari kerekatan keluarga masyarakat desa sebagai satu kesatuan keluarga. Karena ketika ada masalah yang diutamakan adalah musyawarah. Menurut saya musyawarah. Semuanya ketika ada temuan, kalau ada kasus, kalau ada penyelewengan, itu semuanya diselesaikan melalui musyawarah tersebut. Kalau misalnya si penyeleweng ini tidak memenuhi itikat baik dalam musyawarah desa, kemudian penasihat atau musyawarah desa bisa merekomendasikan untuk dibawa ke ranah hukum. Itu kekeluargaan. Kegotong royongan. Bumdesa harus menjadi lembaga atau badan usaha yang tidak hanya menguntungkan belaka, tapi juga menjadi penolong, menjadi bisa menekankan tulung-tinulung di masyarakat desa. Karena Bumdesa ini
selain menjadi organisasi bisnis yang untung, juga harus menjadi organisasi lain pada masyarakat. Kesejahteraan dalam kacamata BUMDes bukan kesejahteraan satu persatu orang desa, tapi kesejahteraan secara bersama-sama. Kemudian rencana kerja. Nah, nanti ketika proses pendaftaran, jadi kalau belum siap belum ada draft AD, ART dan rencana kerja, mending disiapkan dulu draftnya. Karena ketika proses pendaftaran itu diminta oleh sistem untuk mengupload anggaran dasar, perdes atau permakades yang di dalamnya ada anggaran dasar. Yang kedua harus ada anggaran rumah tangga. Yang ketiga ada berita acara musdes atau MAD. Yang keempat ada program kerja. Ini yang saya katakan tadi, buat BUMDes kok main-main. Jangan sampai main-main buat BUMDes dan siswa. Karena ketika mendaftar dapat nama ini berlaku 40 hari. Dalam waktu 40 hari ini kita harus melakukan musyawarah desa atau musyawarah antar desa, sekaligus harus menyelesaikan 4 dokumen untuk submit, dan dokumen ini akan disimpan oleh BUMDes. Kalau PT itu dengan datang ke notaris, bayar kisaran 2,5 juta atau lebih, bayar ke notaris akan mendaftarkan ke Kumham dan akan menyimpan data-data yang benar. Nah, untuk BUMDes mah Kemendes jadi notarisnya dan daftarnya gratis. Kurangin apa? Enak. Daftarnya gratis, transformasi dari BUMDes ke SPK motor, tidak komputer. Saya daftar. Saya daftar nggak salah. Buka-buka tahun Maret daftarnya gratis. Dan kita bertindak sebagai seperti halnya notaris. Terus persis bertindak sebagai notaris. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahannya, kita yang akan bimbing, baik melalui admin di Kemendes maupun melalui teman-teman pendamping desa, melalui lokal desa. Kemudian kita yang akan mengirim data ke Kumham keluarkan sertifikat pendaftaran badan hukumnya. Lewat Kemendes lagi, Kemendes secara elektronik akan menyampaikan kebenaran sertifikat badan hukumnya sah menjadi badan hukum. Nggak usah susah-susah bikin PT, datang ke notaris, bayar berapa juta. Toh statusnya juga sama-sama sebagai badan hukum. Oke, rencana program kerja. Yuk, kepemilikan. Nah, seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal desa bersama dimiliki oleh desa dan atau bersama desa-desa. Kalau dulu kalau nggak salah ya ada seluruh atau sebagian besar modal desa bersama dimiliki oleh desa. Jadi dalam aturan ini ada kemungkinan kalau desa butuh suntikan modal, maka modal desa bisa di-open atau TBK. Kalau PT itu TBK, perusahaan terbuka, masyarakat bisa menggunakan modal. Kita tidak menyebut saham, kita menyebutnya modal. Masyarakat bisa, misalnya desa bisa dimiliki oleh desa 100%, modal 100 juta semuanya dimiliki oleh pemerintah desa atau juga modalnya misalnya 100 juta, 60 juta dari desa, 40 juta dari panjenengan secara individu. Nanti kalau ada untungnya di akhir tahun dibagi 60 masuk ke PADES, 40 masuk ke individu per individu yang menanamkan modal. Ini yang disebut penanaman modal oleh masyarakat. Lagi seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal desa atau desa bersama
dimiliki oleh desa dan atau bersama desa. Tapi pasal ini dikecualikan untuk desa SPNPM. Untuk desa SPNPM seluruh diwali, seluruh atau sebagian besar modalnya milik masyarakat. Kecualiannya, jadi tetap melestarikan nilai PNPM, tujuannya juga tetap untuk penanggulangan kemiskinan. Nih hanya memberikan bapak yang jelas dan panjenengan, bahwa bapak panjenengan itu adalah Kemendes. Kalau ada apa-apa dengan ada pihak yang diwakili, bapak kemudian sana ada Pak Nugroho, ada Bu Ina, ada Gus Menteri, akan jelas waktunya siapa kalau ada masalah. Kalau ada nakalnya, ya bapaknya biar tidak ada nyelenggaranya, jalannya juga biar. Tapi terutama untuk memberikan bapak agar tidak menjadi anak. Ya, anak. Ini bapaknya sopo, gitu. Yang lahir sopo, kan akta kelahiran, atau akta kelahiran tapi kok tidak jelas surat nikah bapak ibu deh. Kira-kira perumpamannya kenapa ada masih. Kemudian aset. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian ini yang saya katakan tadi. Penyertaan modal desa berupa uang yang dari desa. Penyertaan modal desa berupa uang dan atau barang selain tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan tidak bisa dipindah tangankan ke desa atau bisa bersama. Sebenarnya dulu itu perdebatannya begitu, setnek. Jangan langsung. Ada satu pihak, hanya satu pihak yang gambaran ideologinya itu sangat. Kalau Bung Desa mau maju, kalau Bung Desa mau besar, ya harus rela judi. Ujungnya orang bisnis itu ya tak oleh jaga orang tua. Kalau pengen modal gede ya utang. Kalau pengen anakmu cepat sukses ya kasih warisan yang banyak yang dikelola. Saya termasuk untuk Bung Desa. Ada satu pihak yang menyatakan kalau Bung Desa mau maju cepat landingnya, ya relakan bahwa aset tanah dan bangunan untuk pindah tangan dari modal putih. Setegah itu. Inilah yang berpandangan seperti badan hukum PT. Di pihak lain ada yang berpandangan sangat sosialis, termasuk kemudian sini agak condong ke sini, bahwa ya gede tapi ya sudah sampai kemudian aset desa hilang gara-gara akhirnya jalan tengahnya sebagian aset desa bisa dipindah tangankan kecuali tanah dan bangunan. Jadi kalau desa punya mobil, ambulan desa, motor desa, mesin dengan padi, misalnya gitu, mesin diesel boleh diserahkan, dipindah tangankan di titik tengahnya hanya di sini. Kemudian pinjaman punya syarat untuk digunakan untuk pembangunan usaha atau unit usaha. Ini seperti kata ini ya, kalau ada unit usaha punya besar, ini adalah PT di bawah BUMDes. Kalau cuma usaha BUMDes itu berarti lini bisnis yang tidak PT. Ini tradisi baru karena PP-nya aja. Kalau dulu kan semua orang nyebutnya unit usaha, baik ada legalitasnya ataupun tidak disebut unit usaha. Kalau sekarang kalau tidak legalitasnya disebut usaha, kalau ada legalitasnya disebut unit usaha.
Kemudian syarat untuk pinjam, jangka waktu kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur. Kemudian memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 tahun berturut-turut, tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal. Jadi kalau pinjam, jangan sampai kemudian orang yang memberikan pinjaman tiba-tiba punya saham yang modal, ya pinjam. Misalnya modal biasanya 60, modal masyarakat 40, ya udah itu 60 dan 40. Orang yang memberikan pinjaman ya pinjaman, bukan memberikan pinjaman tiba-tiba dia punya persentase modal di situ. Harus jelas erek-ereknya, tanda tangan kerjasama. Kemudian unit usaha. Kedudukan badan hukum unit usaha terpisah dari desa. Nah ini kalau ada unit usaha. Kedudukan badan hukum unit usaha desa terpisah dari desa ataupun desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuannya apa? Sementara ini sejauh kajian saya belum menemukan ada unit usaha selain PT yang paling memungkinkan diberikan oleh desa. Karena usaha berbadan hukum itu adalah PT dan koperasi. Ya. Badan usaha berbadan hukum itu adalah PT dan koperasi. Bahkan koperasi kalau dirujuk dari undang-undang koperasi hanya bisa didirikan oleh orang per orang, dalam artian kepala per kepala, atau didirikan oleh koperasi per koperasi atau gabungan koperasi. Jadi BUM desa ini bukan koperasi, juga bukan orang. Jadi BUM desa tidak bisa mendirikan koperasi. Tapi menanam modal koperasi bisa. Tapi mendirikan dan memiliki koperasi tidak bisa. Jadi yang bisa di bawah BUM desa hanya PT sejauh ini. Kecuali nanti suatu saat ada hukum, ada usaha, ada hukum lain yang tiba-tiba muncul, maka bisa mengikuti. Unit usahanya memiliki fungsi strategis dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, maka sebagian besar modalnya harus dimiliki usaha atau usaha. Unit usaha ya, berarti ketika mendirikan unit usaha ini pemilik modal atau saham dari unit usaha ini adalah desa. BUM desa, pemilik modal dari BUM desa adalah desa dan masyarakat. Kemudian BUM desa bersama dapat memiliki modal di luar unit usahanya. Dalam artian tadi misalnya BUM desa bersama pengen invest ke koperasi, pengen invest ke warungnya YouTube, rumah, sebagainya. Aset desa yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya pada saat penutupan unit usaha tidak dapat dijadikan jaminan ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain. Aset desa yang dikerjasamakan ke desa dan ke unit usaha desa tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan atau gawe lunasi utangnya unit usaha. Yang boleh digunakan untuk melunasi, misalnya BUM desa atau BUM desa bersama punya unit usaha, tiba-tiba unit usahanya ini bangkrut, pilot, berutang. Siapa yang akan diluncuti, diudani data kekayaannya? Yang pertama ya PT unit usaha ini dulu. Ketika ini gak cukup, yang akan diluncuti adalah asetnya BUM desa atau BUM desa. Tapi aset desanya tetap keuangan. Jadi ada semakin bingung ya, semakin membingungkan. Ada aset desa, ada aset BUM desa, ada aset unit desa. Dan ini masing-masing terpisah. Karena BUM desa terpisah dari pemerintah desa. Unit usaha juga terpisah dari BUM desa karena punya badan hukum lain, PT. Masing-masing terpisah dan punya modal masing-masing. Karena
konsekuensi dari badan hukum itu harus ada pemisahan harta kekayaan dari pemiliknya. Baru bisa disebut badan usaha atau badan hukum itu kalau ada pemisahan harta kekayaan. Kemudian pengadaan barang dan jasa ini tentu di pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang unik juga. Satu lagi akibat dari BUMDESA menjadi badan hukum. Karena BUMDESA ini badan hukum mandiri terpisah dari pemerintah desa, maka pengadaan barang dan jasa BUMDESA tidak mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau BUMDESA, misalnya BUMDESA mau beli traktor untuk digunakan sebagai usaha penyewaan traktor yang nggak mengikuti aturan pemerintah, aturannya ya PP ini, dan PP ini hanya mengatur hal-hal pokok, prinsipnya kayak gimana, kemudian harus transparan, dan kemudian di permen juga begitu. Permen aturan tentang pengadaan barang dan jasa oleh BUMDESA. Dalam artian BUMDESA pembeli barang ya, bukan BUMDESA sebagai rekanannya pemerintah untuk mensuplai barang ke pemerintah loh. Ya. Kalau BUMDESA mensuplai barang ke pemerintah ya, yang pengadaan kan pemerintah ya, bukan BUMDESA. Tentu harus mengikuti aturan kesehatan. Tapi kalau BUMDESA punya modal, mau bikin usaha penggilingan padi, maka pengadaan mesin-mesin penggilingan padinya harus saat ada pengadaan pemerintah. Tapi mengikuti praktek yang masih di usaha. Yang boleh yang termurah, boleh yang terbaik, syukur-syukur kalau belinya dari warga masyarakat sekitar. Prinsipnya cuma itu aja dalam pengadaan. Kemudian kerjasama, BUMDESA bisa bekerjasama dengan siapapun, lembaga, baik lembaga pemerintah, lembaga swasta, NGO, baik kerjasama usaha maupun kerjasama non-usaha. Kemudian ada laporan, ada laporan pertanggungjawaban semesteran, ada laporan tahunan yang format laporannya, kapan harus isi-isinya apa saja, poin-poinnya apa saja, semua ada dalam lampiran permen desa tentang BUMDESA. Saya nggak hafal pertanyaan anak panjang kan. Itulah ilmu hukum itu bikin untuk merumitkan sesuatu. Hasil usaha diutamakan untuk pendapatan asli desa. Hasil usaha juga bisa juga untuk penyerta modal dalam hal modal BUMDESA dimiliki sebagian oleh masyarakat, maka hasil usaha BUMDESA ada yang masuk ke PADES, ada juga masuk ke masyarakat baru. Ini juga dikecualikan untuk yang transformasi, kalau ada hasil usahanya dikembalikan lagi ke nilai-nilai yang sudah ada dari praktek PNBM yang ada. Oke, kerugian lanjut saja. Perpajakan dan retribusi akan ada kemudahan perpajakan, pendataan dari pemeringkatan sudah kita bahas, buat lain-lain. Kita baru sampai ke inti dari yang ditunggu teman-teman, ketentuan lain-lain. Sebelumnya. Berapa saat yang lalu saya itu pernah diuruk oleh ini PKAD se-Jawa Tengah dan BPMD se-Jawa Tengah, saat kepala-kepala dinas baik provinsi maupun diuruk PKAD meminta penjelasan dengan setengah protes tentang pasal 73 tentang dalam tafsirnya
itu akan diambil duitnya, kemudian dibentuk organisasi baru namanya Pembisa, pengurus baru, diawasi oleh orang-orang baru, dan kemudian pelaku-pelaku yang lama ini kalau adanya. Nah, teman-teman dari Jawa Tengah tersebut, saya yakin itu terjadi hanya di luar Jawa Timur mah. Terus di Jawa Timur bacanya salah lampiran, ternyata yang di Jawa Tengah itu lampirannya karena di sini bunyinya pengelola kegiatan DPM XPNPM wajib dibentuk menjadi desa bersama paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini. Pengelola ini siapa? Dalam lampiran sudah dijelaskan dan ini pasal yang terakhir, pasal final, dan saat itu saya sudah nggak kuat telah jadi debat ini SSN, Kementerian Sekretariat Negara yang orangnya cerewet. Naik karena pimpinan Twitter dan cerewet pulang. Akhirnya saya katakan dalam bantuan, saya minta Pak Yasin untuk hadir dalam Zoom ini. Kalau tidak salah dalam 2 minggu setiap jam 8 pagi sampai jam 10 malam Zoom meeting terus apa Sesnek untuk bahas pasal. Dan kebetulan pada sampai pasal 73 ini Sesnek kalau sama saya apalagi wajah semuda ini ngeyel terus. Ini tadi di depan Pak Nasir sudah datang, katanya Pak Edi, ini Pak Nasir yang di sana. Oh iya, memang yang di sana itu yang lebih layak dipanggil Pak. Saya memang masih emas. Staf saya ya dikira Pak Nasir. Lebih pantas karena lebih gede, promotion gitu. Yang sini 10, kalau promosi gitu. Sesnek juga debat, ada debat terus. Akhirnya ampun sudah 2 minggu terus akhirnya minta bantuan Pak Yasin untuk merumuskan dan mengusulkan pasal-pasal terkait. Akhirnya diputuskan pasal rumusan terbaik bahwa pengelola kegiatan BPM XPNPM Majelis Bendera Pedesaan wajib dibentuk menjadi desa bersama. Dijelaskan dalam lampiran penjelasan siapa pengelola ini. Semuanya mulai dari BKAD-nya, kemudian pengawasnya, kemudian UPK-nya, sampai anak cucunya ke bawah, buyung semua. Terus kemudian teman-teman dari Jawa Tengah, belum sudah. Ternyata nggak ada lampiran. Kalau di Jawa Timur, insya Allah Jawa Timur. Yang siaran ke Jawa Tengah ini. Oke, aset yang dikelola pengelola kegiatan di BPM SPNPM dihitung sebagai modal yang dimiliki masyarakat secara bersama. Jadi yang bergulir ini tetap ini adalah milik masyarakat secara bersama. Keuntungan yang diperoleh dari desa bersama hasil transformasi digunakan besar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan. Nilai-nilai lama, gitu. Kalau orang itu kan al-muhafadzah gitu ya, memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai yang baik. Nilai lama yang baik dari BPM juga harus dipelihara. Ini NU, jadi bikin pasar kan. Pelaksanaan program dan atau kegiatan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat desa dan memiliki dampak potensi dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan desa bersama berkoordinasi dengan pemerintah yang sempat tadi saya diskusikan dengan Pak Edi. Obsesi besar kami tadi Pak Edi, persis yang dipikirkan Pak Edi bahwa kalau bisa semua program yang masuk ke desa, kemudian program ini ada keberlanjutannya, ada aset, dan asetnya ini bisa dikelola oleh usaha, akhirnya dikelola oleh desa. Karena yang namanya pemerintahan membuat usaha
kalau di daerah ya BUMN, kalau di pusat ya BUMN, kalau di desa ya BUMDes. Jadi kalau ada aset, kalau ada program dari pemerintah masuk ke desa, harusnya dikelola oleh BUMDes agar manfaatannya berlanjut, juga ada manfaat ekonominya untuk desa. Tapi karena ini perdebatannya dengan kementerian lain, apalah daya, akhirnya kemudian salah bahwa berkoordinasi. Syukur-syukur kalau kementerian lain punya program di desa, kemudian sisa dari program itu dilestarikan oleh pemerintah. Ya wajar, Ibu dampingi, punya kelompok dampingan, pasti aset ini diberikan kepada kelompoknya, tidak diberikan kepada desa, karena masing-masing kementerian punya kelompok-kelompok yang punya. Tapi setidaknya diikhtiari untuk berkoordinasi dengan desa. Ketika koordinasinya bagus, sangat memungkinkan misalnya ada program pembangunan tandon air dan ada program bantuan mesin penggiling kopi ke kelompok tani. Syukur-syukur kalau kelompok taninya mau ini dikelola secara profesional, disewakan melalui BUMDes, kami ada dari pasar. Itu saya pikir Bapak Ibu sekalian, panjang ngomongnya, sudah setengah 10. Oke, untuk saya serahkan kembali ke yang mulia Pak Agung sebagai. Baik, terima kasih Pak Asrul. Ya, saya aja dibanting Pak Mas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya masih panjang ya, masih banyak hal kan? Dan saya yakin di tengah kita, pikiran Bapak Ibu, mungkin tak banyak nanti yang bisa kita diskusi. Maka kita memang malam ini kita cukupi dulu aja kan. Jadi biar nanti Bapak Ibu juga bisa buka-buka, mungkin kalau ini terus apa yang bisa nanti bisa kita diskusikan besok kita punya masih cukup panjang diskusi tadi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Kalau datang ke sini kan juga butuh istirahat. Jelas kok. Iya. Kemudian besok kita akan ketemu lagi di ruangan ini jam 7:30. Jadi siap makan paginya jam berapa ya? 6:30. Sahur. Oh iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita berikan close untuk kita semua. Kita ketemu lagi besok jam 7:30. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa? Oh iya, tenang aja. Ini sudah di kota ya. Bukan sama Pak Ansur, Pak. Ya, pas aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.